teman-teman kelas 11, kita ketemu lagi di materi rotasi. Nah, di materi rotasi kali ini supaya lebih mudah ya dalam belajar rotasi, maka sebenarnya prinsipnya ini rotasi itu nanti kita bedakan menjadi rotasi dengan pusat di titik A, B, dan satunya adalah rotasi dengan pusat 0,0. Nah, yang untuk di rotasi titik 0,0 ini biasanya disebut titik O. Karena keduanya ini adalah rotasi, maka mereka punya sudut rotasi atau disebut sudut alfa atau boleh juga ditulis theta. Nah, di pelajaran hari ini kita akan menggunakan sudut alfa. Oke, kita langsung saja ya. Misalnya kita akan mencoba mencari rotasi titik A, yaitu titik 4,0 ya. Ini misalnya saja titik A itu 4,0, mau kita rotasi dengan pusat O atau 0,0. Maka cara paling mudah adalah rotasinya ini sejauh 90 derajat ya, sudut rotasinya. Maka ini nanti berlawanan arah dengan jarum jam. Oke, cara mudahnya adalah kita hitung aja nih langkahnya dari 0,0 ke 4,0. Ya, nah di sini adalah sama-sama 4 langkah ya. Jadi ini adalah A aksen atau hasil bayangan titik A, yaitu di 0,4. Sejauh rotasinya 90 derajat. Ini kalau contohnya sesederhana ini ya, jadi bisa kita gambar. Oke. Nah, kemudian kita juga akan coba untuk yang kedua, misalnya kita akan gunakan pusat yang A, B ya. Jadi untuk contoh yang kedua, kita lihat contohnya. Semisal ini saya hapus dulu. Kita pindah pusatnya di 1,0. Titik A nya tetap di 4,0. Lalu kita hitung juga, ini masih sama ya, sejauh 90 derajat rotasinya nanti. Kita hitung 1, 2, 3. Ternyata ada 3 langkah ke sumbu X. Nah, tinggal kita cari 3 langkah juga dari pusatnya tadi ke sumbu Y. Maka bayangan titik A dengan pusat 1,0 tadi hasilnya adalah di titik 1,3 ya. Jadi ini adalah bayangan titik A tetapi dengan pusat 1,0. Oke, kita bisa pakai ini kalau contoh soalnya masih sesederhana ini. Sedangkan untuk soal yang lebih kompleks, kita bisa pakai rumus rotasi dengan pusat P, A, B ataupun 0,0 ya. Rumusnya satu aja, itu bisa dipakai untuk pusat A, B maupun 0,0. Cara menghafalkannya tinggal kamu pakai itu ya, yang sudah tertulis di sana. Atau boleh juga kita tuliskan, misal titik A itu adalah X, Y, maka rotasi titik A dengan pusat A, B yang dirotasi sejauh alfa derajat, maka hasilnya nanti A aksen itu adalah X aksen, Y aksen. Jika kamu menggunakan rumus yang di atasnya itu juga bisa kita singkat jadi komisi siko atau kosinus min sinus sinus kosinus. Itu hanya salah satu contoh memudahkan. Nah, kita lihat ke contoh pertama ya. Misalnya, tentukan hasil rotasi titik A 0,-2 sejauh 90 derajat dengan pusatnya di titik 3,2. Kita langsung gunakan cara yang di atas itu ya. Komisi siko, kosinus min sinus sinus kosinus. Nah, caranya kamu ingat bahwa pusatnya tadi 3,2. Lalu untuk alfanya 90 derajat ya. Jadi yang penting kita tahu alfanya berapa, titik pusatnya berapa, maka kita gunakan rumus rotasi di atas. Kita tulis dulu. Hasil rotasinya nanti X aksen, Y aksen sama dengan komisi siko. Alfanya diganti ya sesuai dengan besarnya sudut yang ada dalam soal. Nah, karena di soal ini 90 derajat ya, tinggal kita ingat kembali nilai cos dan sin dari 90 derajat. Terus kita kalikan dengan X min A. Nah, X di sini kamu lihat di sana ya, X-nya itu 0, Y-nya min 2. Jadi
X-nya 0, 0 min 3, Y-nya itu min 2, kurangi 2. Lalu ditambah pusatnya, yaitu yang tadi 3,2. A-nya 3, B-nya 2. Oke, nah setelah ini cara menghitungnya seperti saat kalian belajar matriks. Maka tinggal kita cari kosinus 90 itu 0, kemudian sinusnya 1 karena min jadi min 1, sinnya 90 dan cosnya 0. Sudah, dihitung saja biasa, yang itu min 3 dan min 4, kemudian ditambah dengan 3, 2. Langkah berikutnya adalah kamu lakukan perkalian matriks ya. Oke, tinggal dilakukan seperti biasa, dihitung seperti menghitung matriks. Maka matriks hasilnya adalah 4 dan min 3 ya. Masih ingat ya dengan perkalian 2 matriks. Kemudian tinggal kita tambah dengan 3, 2. Maka hasilnya adalah 7 dan min 1. Nah, maka ini adalah nilai bayangan ya. Jadi titik bayangan untuk titik A tadi adalah A aksen. Maaf, itu A aksen ya. Oh ya, ini. Jadi maksudnya A aksen dengan koordinat 7, min 1. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, tentukan bayangan garis 2x min 4y sama dengan 4 oleh rotasi sejauh 90 derajat dengan pusat 0,0. Oke, untuk contoh yang kedua ini juga bisa kita gunakan rumus yang di atas. Cara awalnya sama seperti tadi, yaitu komisi siko. Kamu tulis alfanya di sini masih 90 derajat. Kalau nanti di soal lain diganti sudutnya, tinggal kamu ganti juga ya besar sudutnya sesuai sudut istimewa dalam soal. Oke. Kemudian kita kalikan dengan, nah kita harus tahu X min A dan Y min B ya, tapi karena ini bentuknya adalah garis, maka kita biarkan saja X dan Y ini tetap X dan Y. Jadi ini tetap kita tulis X min, A-nya adalah 0 ya, lalu B-nya juga 0 karena pusatnya di 0,0. Ditambah AB-nya 0,000. Oke, itu biar lebih mudah, jadi X dan Y itu nggak usah kita apa-apakan dulu. Nah, dari sini kita hitung biasa seperti tadi, 0 min 1, 1, 0. Lalu kita kalikan dengan XY ditambah 0, 0. 0,00 tidak saya tulis karena 0 ya itu ya. Oke, sekarang tinggal kita hitung biasa matriksnya, perkalian matriks, dan hasilnya adalah min Y dengan X. Nah, dari sini kalau kamu cermati, ini kan artinya X aksen itu sama dengan siapa di sana? Ayo, kalau kita lihat, berarti X aksen sama dengan min Y ya. Atau itu artinya kalau kita mau menuliskan Y, maka Y itu adalah min X aksen. Ya, lalu persamaan kedua kita peroleh untuk Y aksen sama dengan X atau X sama dengan Y aksen. Kenapa harus diubah ke persamaan ini? Sebenarnya karena kita melihat dari garis yang diketahui di soal. Itu kan di sana ada variabel X dan Y, jadi kita ubah ke variabel X dan Y. Oke, dengan punya dua ini, maka sekarang kita substitusi nilai X, Y ini ke persamaan garis di awal ya. Jadi kita sekarang cari bayangan garis tersebut atau garis yang ada di soal itu. Kita tulis dulu garisnya, 2x min 4y sama dengan 4. Nah, di sini kita ganti nilai X dengan Y aksen, kemudian dikurangi 4 kali, nah Y nya kita ganti dengan min X aksen sama dengan 4. Kemudian kita hilangkan kurungnya, 2Y aksen tambah 4X aksen sama dengan 4. Selanjutnya kita tulis tanpa aksen ya, atau kita tulis 4X ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, ini adalah hasil dari bayangan garis tersebut.
Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat belajar, semoga membantu kalian. Jangan lupa subscribe.